Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Akbar. Saat ini kita berada di pertemuan keempat atau minggu keempat yang membahas tentang mengolah data berdasarkan rumus atau fungsi matematik. Nah, di sini saya akan menjelaskan, tidak menjelaskan sih, hanya mempraktikkan dari teori-teori yang sudah saya berikan melalui PPT. Pertama itu kita akan membahas tentang rumus matematik. Rumus matematik itu ada penyebelahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Oke, langsung saja ke prakteknya. Jika kita ingin menjumlahkan suatu data dalam suatu Excel atau spreadsheet pengolah angka, maka yang pertama harus kita lakukan adalah memberi tanda sama dengan, lalu pilih sel yang ingin kita jumlahkan, lalu jangan lupa beri tanda plus karena kita ingin menjumlahkan, lalu pilih angka yang kita ingin jumlahkan lagi nih. Oke, kita pilih misalnya 2. Kalau saya ingin jumlahnya yang lain lagi, maka saya beri tanda plus lagi. Saya pilih 3 karena saya ingin menjumlahkan 3 juga, maka seperti ini bentuknya. Langsung enter akan menghasilkan jumlah yang diinginkan. Seperti itu. Benar ya, berarti 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. Benar. Selanjutnya kita ke pengurangan. Pengurangan sama seperti dengan penjumlahan. Dalam Excel atau spreadsheet, terutama Excel, jika ingin melakukan perhitungan selalu awalan diberi dengan tanda sama dengan. Lalu kita pilih sel yang lagi yang kita inginkan, misalnya 2 di sini, terus kita beri tanda minus atau kurang atau strip, terus kita pilih angka yang kita ingin hitung. Jika ada angka yang ingin dihitung lagi, kita beri tanda strip atau minus lagi, terus kita pilih sel lagi, terus kita beri lagi tanda, terus kita pilih lagi, terus kita enter, hasilnya -3. Lalu perkalian, bagaimana sih perkalian? Sama perkalian, selalu beri tanda sama dengan di awalan. Pilih sel yang diinginkan, yang ingin dihitung, misalnya saya pilih 3, terus beri tanda bintang atau kali, bukan tanda X ini ya, tapi harus tanda bintang. Lalu misalnya saya ingin kali 2 nih, 3 kali 2, berarti saya pilih selanjutnya adalah sel yang di ini, 3, yaitu 2. Tinggal klik enter, hasilnya 6, betul. Selanjutnya pembagian. Pembagian hitungnya itu seperti ini. Awalan diberi dengan tanda sama dengan 3, misalnya saya pilih 3, terus kita beri tanda slash atau tanda miring, lalu kita pilih 1, berarti 3 bagi 1 sama dengan 3. Lalu bagaimana dengan pemangkatan? Pemangkatan itu caranya dalam memberi tanda sama dengan, lalu pilih angka yang dihitung, lalu beri tanda seperti kutip ke atas, segitiga ke atas gini, lalu pilih angka yang ingin dipangkatkan. Misalnya kan tadi kan saya pilih 3 pangkat 5 misalnya sama dengan 243. Itu rumus matematik dalam spreadsheet Excel, terutama Excel. Lalu bagaimana dengan fungsi matematik dalam Excel nih? Oke, kita pindah ke sheet sebelahnya. Nah, di sini ada data pembayaran upah karyawan PT Maxo. Ada nama, grade itu kayak ibaratnya tingkat, si Arif udah tingkat 10 misalnya dalam suatu perusahaannya. Terus di sini jumlah gaji. Nah, di dalam PPT yang saya berikan itu ada sum if, sqrt sama log. Nah, bagaimana sih menggunakan yang pertama tadi itu bagaimana sih menggunakan sum? Jika kita lihat dari pengertian sum itu adalah menjumlahkan, maka kita menghitungnya seperti ini. Karena misalnya diminta total seluruh gaji, maka kita menggunakan fungsi sum. Menghitungnya bagaimana sih? Kita beri tanda sama dengan, seperti yang saya bilang tadi, setiap perhitungan dalam Excel kita harus memberikan tanda sama dengan di awalan. Sama dengan, terus fungsi yang kita inginkan yaitu sum, beri tanda buka kurung. Lalu kita di sini ada jelasan number 1, number 2 itu maksudnya kita pilih
angka-angka atau bilangan-bilangan yang ingin kita jumlahkan. Karena saya ingin menjumlahkan seluruh gaji yang ada di perusahaan perusahaan PT Maxo ini, maka saya blok dari 40 juta ini ke bawah. Maka jumlahnya tutup kurung dulu, lalu enter, maka jumlahnya sebesar ini 165 juta. Selanjutnya fungsi sum if. Jika kita ingin mencari misalnya berapa sih total gaji yang dimiliki perusahaan PT Maxo yang punya tingkatan 10. Jadi maksudnya misalnya jumlah gaji yang dimiliki karyawan tingkat 10 udah berapa banyak sih? Kan gak mungkin kan kita manual kalau misalnya memiliki data yang banyak. Rumusnya itu sama selalu dengan tanda sama dengan fungsinya sum if, buka kurung, lalu pertama sih kan ada range. Range itu adalah kita itu memblok kelompok yang ingin kita evaluasi. Karena kita ingin mengevaluasi grade 10, maka kita harus memblok semua grade yang ada di perusahaan tersebut seperti ini. Lalu berikan tanda titik koma. Selanjutnya itu kriteria itu adalah syarat yang kita inginkan, kriteria yang ingin kita cari. Karena kita ingin mencari grade 10, maka kita akan memblok 10. Yang ini kita pilih ini, atau bisa yang bawah. Atas bawah sama saja. Jadi saya pilih yang atas saja. Selanjutnya kita titik koma lagi. Selanjutnya sum range. Karena kita ingin mencari total gaji, selanjutnya kita akan memblok gaji. Jadi untuk mengetahui berapa sih jumlah gaji yang dimiliki oleh grade 10, kita blok, kita tutup kurung dan enter. Hasilnya 80 juta, benar. Karena di sini ada grade 10 40 juta dan ini juga grade 10 40 juta. Jika ditambah maka 80 juta. Itu fungsi sum if. Lalu gimana sih fungsi sqrt sama log? Oke, kita pindah ke sheet sebelahnya. Misalnya saya di sini kasih contoh angka 10, 15 dan 9. Pertama yang ketiga itu fungsi sqrt. Menghitungnya cukup memberi tanda sama dengan, terus ketik fungsinya itu sqrt, buka tanda kurung, pilih nomor yang ingin dihitung. Misalnya saya sini pengen hitung 9, maka saya pilih sel 9, tutup kurung dan enter, maka hasilnya sudah kelihatan. Lalu bagaimana fungsi log? Fungsi log sama tanda sama dengan, ketik fungsinya log, buka tanda kurung, pilih angka yang diinginkan, misalnya 15, tutup kurung lalu enter, ini hasilnya. Itulah contoh dari fungsi matematik. Jadi fungsi matematik itu adalah beberapa rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Tidak hanya 4 yang saya jelaskan, tapi banyak banget. Jadi kalian bisa cari lagi yang lain sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan. Oke, sekian dari pertemuan keempat ini atau minggu keempat ini. Semoga bermanfaat dan memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.